Siap, siap. Nah, tidak, tapi dia berdua jangan lupa di pos harapannya kan ada nomor tersebut. Iya. Nah, itu jadi kalau apa kita lupa boleh ini bodoh kantor. Jadi tadi itu selama pemerintah kepada masyarakat. Ya, sejuta rumah yang dikasih Jokowi ada di sana itu kan masih banyak yang kalian potong. Di mana Pak? Maksudnya tuh yang di apa namanya sana yang di apa? Lapa Gawat so kemana? Di mana itu namanya? Pandu. Iya, sorry. enggak apa-apa. Orang berpikir Kurang dengan pemerintah tidak, maksudnya mempertemukan antara masyarakat di sini dengan cuma dengar kemarin dari Dura ini suratnya. Ya baru tadi kan Pak. Kan di apa namanya di sertifikatnya itu adalah hak pakai, atau bukan hak milik. Tetapi di apa namanya yang tertaruh di situ bangunan ini adalah bangunan apa namanya hak milik dari Bolmong, bangunan dan tanah. Sedangkan kita ada sertifikat di situ ditaruh ini hak pakai. Kita sempat tanya pada pemerintah provinsi, ini adalah pinjam dari pemerintah provinsi kepada Bolmong. Nah sekarang itu Pak, jadinya pada waktu saat sudah 30 tahun lebih masyarakat tinggal di sini, kenapa ini sampai sekarang ini masyarakat cuma dibiarin begitu, nggak ada perhatian daripada pemerintah. Ya kan? Yang sangat disesali juga kenapa pada waktu saat ini, maksudnya sebagai apa ya pengantara orang camat dengan lurah itu bagaimana untuk bikin pertemuan dengan, tetapi seringkali hanya dari kota dengan pemerintah di sini. Ya, itu tuh yang menjadi penyesalan bagi masyarakat. Masyarakat bukan bertahan untuk tetap menepati. Memang mereka juga sadar diri Pak. Cuma kenapa waktu sesingkat ini tidak berikan agak pelonggar sedikit. lama. Turun ke sini. Tapi Bupati tidak pernah untuk koordinasi dengan masyarakat di sini. Malah cuma datang makan di tepi pantai, sempat sore malam-malam tidak ke sini. Tidak pernah menyembangi, maksudnya ke masyarakat dulu biar cuma gimana keadaan sekarang ini. Itu yang sangat jadi masalah bagi masyarakat. Karena kita ini juga manusia kan, bukan binatang dibiarin begitu. Jadi siapa lagi melihat orang kalau bukan pemerintah? Ini kan masyarakat. Jangan nanti pada saat orang mencari suara, oh inilah masyarakat serta jadi. Apa sekarang? Apa kiat dari wali kota Manado kepada masyarakat sekarang? Kan itulah yang orang sangat menjadi penyesalan bagi orang. Tidak ada perhatian. Datang saja lihat bagaimana masyarakat, apa sebenarnya. Tidak pernah sempat wali kota turun di sini, tidak pernah menyapa masyarakat pada waktu saat tahu ini ada mau digusur. Jadi Pak Camat, ini mohon dengan hormat, cuma itu yang sebenarnya. Kenapa sampai sekarang ini waktu dekat sampai begini pernah diberikan apanya kesempatan dulu. Oke Pak, nanti kita sampaikan ini, tapi kalau pertemuan, ya maaf, kita sama baru di sini, tapi sendiri kita camat. Dua kali kita bikin pertemuan di kecamatan. Kali saya bikin pertemuan kecamatan, kita ini sama Pak Kapolres. Iya, hanya memfasilitasi. Ini bukan asetnya kita. Iya, hanya memfasilitasi. Kita buka ruang, memfasilitasi di kantor kelurahan, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, pembicaraan nanti itu mungkin ada ke pemerintah Bolmong. Nah, nanti apa yang menjadi keluhan Bapak-Bapak ini akan saya sampaikan pada pimpinan. Jadi sampaikan Pak. Ya memang benar Pak Camat. Cuma itulah kita bilang kayak tadi.
belum memang ada kesempatan seperti itu buat masyarakat. Iya. Pasti kan orang boleh bongkar pelan-pelan dulu, tunggu waktu kapan ya Pak? Ini sudah cerita di dalam Iya. jadi sampai di situ Pak. Jadi Maaf ini. Jadi terkait dengan terkait yang pertama dulu alasan atau dasar kepemilikan Pemda Bolmong, memang benar itu sertifikatnya hak pakai. Ini terlalu berlebihan. Nanti kita akan kasih contoh. Istana Negara itu dia tidak ada hak milik. Mabes Polri itu tidak ada sertifikat yang namanya hak milik, karena semua instansi pemerintah termasuk kelurahan, kecamatan, kabupaten itu DP sertifikat itu adalah hak pakai, semua sama hak pakai. Kedudukan kantor gubernur itu tetap sertifikat yang digunakan adalah hak pakai, karena semua itu adalah milik negara yang dipakaikan kepada pemerintah, mau dia instansi vertikal mau instansi pemerintah daerah. Jadi tidak ada masalah menyangkut penggunaan hak pakai, bukan sama dengan kita bapinjam pembeliau. Waktu janji karena kita cuma mau pakai, baru kemudian mohon izin kita jelaskan supaya nyanda bias ini di masyarakat terkait kedudukan sertifikat. Semua instansi pemerintah bisa memperoleh sertifikat yang namanya hak pakai, bukan hak milik. Tidak boleh ada namanya hak milik, dan itu sudah ketentuan undang-undang. Kemudian terkait dengan langkah-langkah upaya Pemda Bolmong hari ini, sama dengan Pak Camat tadi sudah sampaikan, Pak sampaikan bahwa orang dalam rangka pengamanan ini, pengamanan orang akan pagar keliling sehingga akses masuk keluar masuk dalam aktivitas di areal ini sudah mulai dibatasi, karena memang hal ini harus dijalankan karena pengamanan aset dalam hal pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga itu yang orang amankan, karena wajib hukumnya pemerintah daerah atau pemerintah siapapun yang punya aset harus diamankan. Kemudian terkait dengan batas waktu, tadi itu orang coba ambil data, cross-check, karena semua warga di sini yang terdata sudah menandatangani yang namanya pernyataan kesiapan untuk meninggalkan tempat ini. Dengan kata lain bahwa secara sukarela akan membongkar fasilitas pribadi semua. Jadi orang juga tetap Pemda Bolmong walaupun batas waktu sampai dengan 15 Juni kemarin tidak serta-merta hari ini orang bongkar. Orang menghargai juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya lahan ini, Pak, yang punya rumah yang menghuni di sini, walaupun selama ini juga harus disadari bahwa yang berdiam ini tidak punya izin resmi dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo. Nah, upaya-upaya sebenarnya sudah cukup panjang, sudah jalan, termasuk salah satu contoh pemadaran ini. Sudah dipasang tahun 2021-2022 ini pagar supaya aman, tapi ternyata kondisinya sudah dibuka dan sebagainya. Nah, ini yang tolong kembalikan. Kemudian terkait surat itu memang ada kekeliruan dalam pencantuman, tapi tidak mengurangi maksud pelaksanaannya, karena acuannya tetap orang mengacu ke surat tanggal 15 akhir toleransi yang diberikan Pemda Bolmong. Kemudian tanggal 16 akan dilaksanakan penertiban, pengamanan aset. Itu juga seiring dengan surat yang pemerintah Kabupaten Bola Mongondo melayangkan ke pihak pemerintah Kota Manado sebagai bentuk laporan. Itu juga sudah disampaikan bahwa tanggal 16 Juni hari ini tim Pemda Bolmong turun sejak kemarin sih terhitungnya. Sehingga tadi itu menyangkut surat itu sudah dikoreksi, sudah diperbaiki, dan sudah disampaikan juga langsung secara berjenjang. Itu memang ada kekeliruan dalam pencantuman tanggal, tapi tidak mengurangi semua administrasi yang ada bahwa orang laksanakan sejak kemarin, terhitung sejak kemarin. Jadi kami kira itu, tapi orang sebagai pemilik lahan tidak bisa mengatur warga yang dalam sini mau kemana, itu orang yang punya kapasitas. Orang punya target hari ini harus terpasang pagar sambil orang laporkan perkembangan yang ada, termasuk juga upaya-upaya dari warga untuk agar bagaimana bisa ada gerakan untuk istilahnya untuk keluar dari dengan begitu sama dengan tradisi satu hari, saya tidak punya kapasitas selain melaporkan ke pimpinan. Baik, terima kasih. Jadi kunjungan kami dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo sebenarnya ini adalah tindak lanjut yang sudah diupayakan oleh pemerintah dalam rangka penertiban aset. Nah, sebagaimana diketahui ini adalah ex-mes Pemda Bola Mongondo yang ada di Kota Manado. Nah, kemudian memang warga yang menempati saat ini memang
sudah cukup bertahun-tahun, ada yang sampai 30-an tahun menempati tempat ini, tapi tidak ada izin dari pemerintah. Karena berhubung dengan berbagai pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan tata kelola aset, pemerintah Kabupaten Bolamodo sebenarnya langkah ini sudah cukup panjang, tapi boleh dikata eksekusinya lebih cukup banyak dilakukan pada awal tahun ini sampai hari ini. Nah, kemudian untuk hari ini tadi yang kami sampaikan ada tindak lanjut administrasi termasuk juga kami sudah memberikan pemberitahuan kembali, penegasan, kemudian juga sudah masyarakat sudah membuat pernyataan untuk siap mengosongkan maksimal tanggal 15 Juni. Posisi sampai dengan hari ini itulah yang kami monitor. Kemudian berdasarkan surat pernyataan yang sesuai dengan kelonggaran waktu pemerintah Kabupaten Bolamodo, kemudian kami melakukan pemagaran dalam rangka pengamanan. Karena memang pagar-pagar juga yang ada sudah sempat dibongkar oleh masyarakat, kami upayakan pemasangan. Jadi kami tidak melakukan namanya penggusuran dengan membawa alat berat, tapi sesuai komitmen pemerintah Kabupaten Bolamodo, aset ini tetap harus diamankan dan dikosongkan. Jadi kekhawatiran masyarakat tidak sebagaimana yang memang opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kami kira itu saja. Pak, tadi kan ada sempat beberapa pesan dari masyarakat, permintaan untuk biar masyarakat yang tertibkan sendiri beberapa aset-aset mereka juga seperti rumah dan barang. Ya, ini itu, bagaimana? Pendekatan kami seperti itu, bahwa semua properti yang mereka bangun sendiri itu kami berkomitmen untuk tidak membongkar. Nah, dengan harapan kalaupun mereka berpindah mengosongkan tempat ini, kami masih memberi waktu untuk mereka silakan membenahi properti yang mereka bangun. Jadi tidak kami yang turun tangan untuk membongkar, sehingga jangan sampai ada kerugian material yang dialami oleh masyarakat lagi. Menyangkut relokasi mereka, itu kami pemerintah Kabupaten Bolamodo dengan pemerintah Kota Manado sendiri sudah memang tingkat pimpinan sudah berkali untuk membicarakan sehingga ada solusi-solusi. Karena di sini juga ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut dari masyarakat sini ketika keluar dari sini harus kemana. Tapi karena ini warga Kota Manado, berKTP Kota Manado, itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Manado. Boleh tahu Pak, tenggat waktu yang diberikan ke masyarakat ini berapa lama untuk penertiban mandiri? Kita melihat perkembangan dulu. Untuk hari ini maksimal sesuai target kami untuk pemagaran. Kemudian nanti dalam perjalanannya hari ini pasti akan ada dialog-dialog, ada hal-hal yang menjadi keluh kesah. Walaupun keluh kesah itu sudah kami sering tangkap, kami catat, kami sampaikan ketika pimpinan untuk diberi kelonggaran waktu yang sudah cukup panjang. Sebenarnya sudah diberi kelonggaran waktu. Pak, ada lagi satu dari surat yang diterima warga kan dari kemarin itu yang jadi bertahan misalnya dari tempat Bolmo itu mengirim surat bahwa hari ini adalah ada penggusuran paksa. Ternyata tidak kan Pak. Tanggapannya Jadi redaksinya kami tidak mencantumkan namanya penggusuran paksa. Tapi kami pengamanan, tidak ada penggusuran. Kami menjamin itu karena terbukti kami tidak membawa alat berat ke sini untuk menggusur atau merobohkan properti yang dibangun masyarakat. Pasti izin Pak, nama lengkap dan jabatan Pak? Stefan Tandayu, saat ini sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagai penata usahaan aset di kantor Bupati. Berdasarkan sertifikat yang pakai itu 1407. Tapi karena ada areal yang kena dari sebadan pantai, tapi patoknya ada, itu secara total keseluruhan kurang lebih mendekati 2100 meter persegi. Ya, karena ada yang tidak kena sertifikat, tapi itu diakui sebagai kepemilikan. Tapi patoknya ada. 21 kakak. Yang rumah ada 15 bangunan, kemudian ada 10 lapak jualan. 10 lapak jualan, 15 bangunan. Iya, 15 rumah. Pak, kalau sosialisasi ke masyarakat soal penertiban bagaimana? Kalau terkait sosialisasi sebenarnya dari beberapa tahun lalu, dari 2022 sudah diingatkan juga. Tahun 2022 ada pengembalian batas, kemudian sudah diingatkan bahwa suatu waktu pemerintah Bogor akan pakai aset. Kemudian sudah beberapa kali rapat juga di kantor lurah pernah, di kantor camat pernah, dan sudah pernah menyurat juga. Kalau dari hasil pertemuan-pertemuan itu Pak, masyarakat mungkin ada permintaan-permintaan? Permintaan masyarakat pertama mungkin cuma batas waktu, tapi juga sudah dikasih batas waktu. Tapi tetap lewat dengan Pak? Lewat juga. Sebenarnya kemarin sesuai dengan
surat pernyataan masing-masing keluarga sudah menandatangani batas waktu sampai tanggal 15 Juni. Sehingga pada tanggal 16 kemarin sebenarnya sudah harus kosong. Pak, mungkin nama lengkap. Pak Irwan Patroli. Irwan Patroli. Iya. Lurah. Murah Bitung Karangria. Tiga kali. Kemudian juga sudah selain surat ada rapat-rapat kan. Dan Terima kasih. Baik. Kita dari masyarakat Karangria yang menginginkan itu, pertama kita sudah sampaikan karena tengah waktunya ini kan agak singkat dari kemarin, dan pada waktu saat ini suratnya tidak tahu itu suratnya apa isinya dan suratnya itu eksekutornya siapa, dan makanya kita sampaikan yang mana karena ini kita tahu adalah tanah maksudnya hak pakai bukan hak milik, karena kita tanya pada Asep pada waktu kemarin kalau bicara hak pakai itu berarti kepemilikan dari provinsi gitu kan. Cuma terjadi sekarang ini orang hanya ingin meminta agar supaya kasih kesempatan atau kelonggaran orang bongkar pelan-pelan, jangan langsung dengan tiba-tiba. Itu dari kemarin mereka udah pada begini pada waktu orang berada di kantor kelurahan, karena pikir katanya so ada pamong praja, so ada sukarpor, kemudian ada polisinya. Ngapain sih? Karena kita sudah bilang pada masyarakat orang jangan berkeras, orang tetap masih harus maksudnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, supaya apa yang orang sampaikan itu boleh disampaikan kepada yang bersangkutan di Polmong atau Kota Mobagu. Pak, ini kan tadi dia bilang akan memberikan batas waktu juga untuk penertiban. Nah, mungkin Bapak dalam kesempatan ini berarti melakukan penertiban mandiri, Pak? Ya, memang kan itu kita bilang tadi, maksudnya kan penertiban mandiri adalah arti kata kan orang tetap pelan-pelan orang bongkar secara pribadi masing-masing dengan tidak ada maksudnya dihancurkan. Dengan tadi kan orang agak kepawas, jangan-jangan katanya sudah langsung dihancurkan begitu. Ternyata kan sama macam-macam diberikan kesempatan untuk orang bongkar secara perlahan ini. Itu yang orang cari, Pak, orang minta. Pak, akhirnya orang bersyukur ini hanya orang menjaga aset lewat pagar dan juga belum ada tindakan untuk pembongkaran, untuk mau dieksekusi. Nanti karena diberikan kesempatan lagi dulu, nanti kerusuhannya bagaimana mereka udah angkat semua barang, baru orang akan bertindak untuk mungkin orang bikin bangunan atau apa, Pak ya. Pak, berarti habis ini ada rencana apa dari Bapak? Mungkin ada tanpa mau pindah atau mau minta bantuan dari pemerintah juga untuk. Jadi itulah, Pak, itu yang tadi disampaikan pada waktu saat kemarin mereka kan dari nolak hal ini. Mereka menghadap Pak Bupati, tetapi jawabnya di sana katanya tidak ada relokasi, tidak ada kompensasi, cuma ada harus dikosongkan tanggal 15 Juni. Makanya dari kemarin itu sambil orang was-was. Jadi kesimbangan sampai di sana jawaban cuma itu. Berarti Bapak sendiri belum ada tempat untuk pindah setelah ini? Kalau kita kan ini kan masalah kita kan di luar. Kita ini di luar. Jadi kalau bagi kita kan kita juga kalau merenovasi kita di rumah secara pribadi kita no problem. Kita cuma tinggal kecil ini, Pak. Kalau ini aman. Ini luar Pak. Luar ini. Jadi Bapak tanpa usaha? Ini. Berapa tahun, Pak? Kalau usaha saya di sini dari 2013-14. So, ini salah satu mata pencarian utama berarti, Pak? Iya. Kalau cuma mengharap orang punya gaji sekarang, Pak, ya kan? Mengharap orang punya pensiun sekarang berapa sih dengan 4.200.000? Kalau orang nggak ada tambahan seperti ini. Jadi bagi kita sebenarnya no problem. Karena orang kan ya bisa mengerti sedikit bahwa hal begini orang itu sebenarnya bersyukur pada pemerintah sih sebenarnya. Karena disambil orang sebenarnya masih harus bersedia untuk menyiapkan tempat. Tapi itulah. Tetapi setidaknya tadi katakan kalau memang ini memang kan tuh mau bilang data seperti begini pindah tinggal tanpa izin ngomong, tapi setidaknya itu perhatikan tuh masyarakat udah sekian 30 tahun lebih loh tinggal di sini. Itu sebenarnya kalau aturan sebenarnya, ya kan? Kalau bahasa kasarnya menjadi semua hak milik dengan syaratnya itulah tadi. Kalau memang sudah sekian tahun begitu, walaupun mereka tidak menuntut untuk orang memiliki, memang tidak bisa. Asalkan tadi Pak, ada lokasi, ada kompensasi. Tetapi saya bilang tadi, ternyata sampai di Lolaksana tidak ada jawaban seperti itu. Cuma orang bilang tidak ada relokasi, tidak ada kompensasi, hanya harus dikosongkan tanggal 15 Juni. Oke. Pak, izin nama lengkap siapa kota Pak? Nama saya Celsius Nangkoda. Celsius Nangkoda. Oke. Oke.
pertama kami tugas kepemimpinan telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bornong untuk pengamanan aset, karena sekarang ini seluruh pemerintah di Kota melakukan pengamanan aset, sehingga kami dapat surat dari pemerintah Kota Bornong bahwa ada aset mereka di pemerintah Kota Manado yang terletak di Pengkaraya, di Goran Pengkaraya, di mana aset mereka ini telah dimiliki oleh warga tanpa izin. Kemudian kami mengambil langkah, kami mengunjungi tempat ini langsung bersama asisten pemerintahan Bornong, Adeker, dan menyampaikan kepada masyarakat. Itu tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kota Bornong terkait dengan peringatan warga pada beberapa 3 bulan lalu terkait batas waktu untuk pembongkaran tempat ini, yaitu di mana diberi kesempatan sampai tanggal 18 bulan Mei. 18 bulan Mei tempat ini sudah ditemukan. Dan kami mengkoordinasi dengan warga sehingga kami laporkan ke pimpinan. Nah, pimpinan dibawakan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota telah memberi arahan di mana ini kan usaha-usaha mikro bagus, dia berkembang. Sayang kalau mereka tidak ada tempat. Oleh karena itu kami telah berkoordinasi dengan PT Pasar Jayapura. Kami mendata warga-warga yang ada berjualan di sini dan kami memprioritaskan mereka mendapat tempat di Daseng. Mereka dapat tempat di Daseng berusaha dengan standar-standar yang ditentukan oleh PT Pasar. Tentunya ada sewa tapi akan dilihat kemampuan pembayaran mereka. Seperti itu usaha kami untuk memperhatikan. Kami memang tidak menyangka masyarakat lagi tidak tahu dari mana. Pak, kalau yang kan yang usaha-usaha, Pak, ada alternatif di Karangaya juga di Daseng. Bagi yang tempat tinggal ini yang pada yang keluarga ada anak, gimana? Inventarisasi harga memang kami belum karena dari tempat yang kasih peringatan seperti itu. Karena lebih ada 20-an lah. Nah, kalau itu kami tidak sempat ikuti mungkin Pak Camat yang pertama di sosialisasi warga bagaimana Pak? Hasil sosialisasi. Jadi hasil sosialisasi yang lalu Pak, yang pertama lalu itu sudah diminta warga untuk meminta waktu sebentar agar supaya mereka dapat mempersiapkan tempat untuk tercipta. Sehingga diberi waktu oleh pemerintah Bornong, Kabupaten Bornong. Ternyata seperti apa yang disampaikan, belum ada pergerakan yang dilakukan oleh warga masyarakat ketika itu. Sehingga kami dari pihak kecamatan tentunya mengundang lagi pertemuan yang lalu untuk membicarakan hal ini bersama dengan Pak Asisten 1 Bornong waktu itu juga Pak, dengan dia Pak Kabal, sampaikan juga kepada warga masyarakat untuk segera mengosongkan hal ini. Dan untuk lokasi area penjual makanan ini, setelah kami lapor kepada pimpinan, maka inisiatif Pak Wali atau menyampaikan bahwa untuk penjual makanan ini bisa disewakan di lokasi Daseng yang ada di sebelah ini. Tapi sampai saat ini juga ketika berhubungan dengan Pak Dir, ternyata belum ada yang mendaftar. Belum ada yang mendaftar. Pak, pertanyaannya soal warga rumah tempat tinggal, karena di sini ada puluhan kan, ada juga orang tua yang bahkan lumpuh, nggak bisa jalan di situ, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kenapa kemudian sampai hari ini warga tidak keluar? Karena itu tadi pernyataan warga, mereka tidak ada tempat tinggal dan tidak tahu kemana. Nah, itu pertanyaannya untuk upaya dari pemerintah sendiri ke warga ini, karena ini warga Kota Manado juga kan, Pak? Makasih Pak. Jadi untuk lokasi tempat tinggal ini pernah warga masyarakat menyampaikan itu di Bandung itu ada relokasi, ada rumah yang kosong. Pak. Tapi setelah kami juga laporkan ini bahwa alokasi rumah itu bukan milik dari pemerintah Kota Manado, itu milik dari Badan Penanggulangan Bencana yang dikhususkan untuk warga masyarakat yang tertimpa bencana pada beberapa tahun ini. Nah, untuk relokasi tentunya lokasi ini kan pemerintah kota dalam hal ini tidak ada lokasi, tidak ada tanah yang dipersiapkan untuk warga yang ada.
Mungkin dari kami juga sudah berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat dan kepada pimpinan, kemungkinan nanti dari apa hasil yang ada ini juga bersama Pak Sistem juga akan melakukan kenaan yang ada dan apa menjadi tuntutan. Tapi untuk ya kalau untuk pemindahan apa siapa semua untuk pengangkutan dan lain sebagainya dari pihak kecamatan tentunya menyiapkan armada untuk kendaraan pemindahan barang-barang mungkin dari keluarga-keluarga yang menempati lokasi ini. Untuk tempat tinggal baik sementara maupun Pembilang tolak tunggu orang mau pak itu dengan bupati. Jadi sampai sekarang belum ada DP kejelasan. Lalu orang sudah sudah tambah pagar. Ente panggil masyarakat di sini dulu kasih tahu dan orang bagaimana orang mau pindah ini bagaimana. Dia mau kasih minta doi bukan pengembalian pun cuma doi oto jadi untuk kasih pada orang mau angka barang. Semua don tolak yang ada don inisiatif dari isi hati dorang untuk orang tinggal di sini. Dari orang tinggal di sini Pak, orang tinggal sama orang. Dulu masih ada perwakilan sekitar masih ada dua kali ganti kepala perwakilan. Terus habis itu dia dosok ke tinggal. Orang sini tuh sekitar 40 tahun lebih. Jadi orang tinggal sini kepala perwakilan panggil orang jaga pada orang di sini. Itu pun itu Pak Harsono bilang kasih tinggal pada orang. Kalaupun ini besok-besok semua pakai, jangan lupa ngoni biar cuma ngoni doi apa, jangan lupa bilang pada orang dan kalau ada yang mau Ibu, berarti kan hari ini kalau misalnya jadi dorang tutup terus ibu mesti pindah, ibu so ada rencana mau pindah di mana begitu? Ya kalau orang kasihan ini yang anak-anak ini dia yang di belakang ini belum ada tempat tinggal kasihan sama sekali. Ini dong pun mau angka barang tahu orang taruh di mana di barang. Karena iya kalau ini memang orang tinggal usaha di sini. Dan usaha ini belum lama kok Pak. Orang coba jual ini kan masih belum lama dah rame begini toh. Jadi ini ibu belum ada tempat tinggal baru kalau misalnya pindah kan? Kalau untuk kita so ada tempat usaha dan ada tapi yang lain dan kasihan itu loh. Ibu nama siapa kota ibu? Helmi Kuada. Helmi. So tinggal dari tahun? Tinggal di sini dari tahun 89. Oke, tinggal sendiri Bu atau dengan keluarga berapa orang? Keluarga. Jadi ini belum begini. Belum menjadi bagus begini. Ini kan orang rawat ini juga. Orang jaga, orang pele ini semua dengan batu-batu ombak-ombak kemarin pagi, orang ini orang pele semua. Jadi ada tenaga muda lagi di sini dan jaga ini tanpa ini dia. Artinya orang kata biar cuma apa dompet tanpa di mana orang mau kasih. Jadi artinya tetap ibu cuma minta ke ada tempat. Eni Asiarjo. Sekarang umur berapa, Bu? 60 tahun. Ini apa tempatnya apa ini? Pemkab Bolmong. Kantor perwakilan Bolmong. Ibu mungkin bisa ceritakan kejadian dulu bagaimana maksudnya Pemkab Bolmong menitipkan kepada Ibu. Iya. Dulu orang ada 7 rumah tangga cuma. Orang ada pengusiran dari sebelah, orang pindah sini. Pindah sini ada izin dari Bapak Harsono Kodompi. Waktu dulu. Tahun berapa itu? Tahunnya sudah lama. Sampai anak baru 2 bulan. Baru orang tinggal situ. Setelah itu orang bikin surat perjanjian ada. Surat perjanjian di mana orang apabila sewaktu-waktu Bolmong mau pakai di tampak, orang siap tampak kantor. Jadi orang ada 7 orang suami yang tanda tangan. Sekarang kan cukup lama. Kalau mau dengar itu kita nggak tahu. Yang kita tahu memang orang di sini di orang masa di sini. Yang kita tahu itu.
diberikan izin ya. Kalau izin iya orang datang tangan. Tapi dengan surat perjanjian itu tampak ganti rugi. Bukan ada bilang nanti turun mau turun. Itu badusta. Kita mau. Kami mau badusta. Memang orang dapat lagi yang tanda tangan. Tapi ipar satu yang tanda tangan. Dia pun. Jadi memang sukarela meninggalkan tempat ini. Iya mesti. Karena dari pertama jari-jari ini yang tanda tangan. Kaget pun bilang itu kaget sebentar semua tapelo ini tangan. Aku langsung kasih rezeki ini jari-jari ini orang boleh batuskan. Memang itu tampak dan biru. Jadi biar 5 perak orang tidak dapat. Baru sewaktu-waktu selama menjelang ancik besar Pak Sugeha, Pak Faisal Sugeha suruh tempatkan di sini. Karena dia tugas membalik uang ke kota, kita sebenarnya sempat tinggal di Bairan. Pak Sugeha bilang, ya cuma ngana boleh kita mau tempatkan di sini, tidak bisa orang lain. Orang-orang yang dapat jaga-jaga dan dulu tidak bisa. Kalau kita bilang tidak bisa. Jadi Ibu Heni aja yang jaga sini. Dia serahkan ke kunci, dia bikin surat, apa semua karena sering rehab, tiap tahun rehab. Surat itu perjanjian dengan Pak Sugeha yang mesti menyerahkan ini tanpa Pak kita hilang. Jadi sebenarnya ada bukti kita mau toh kan itu. Cuma begitu nih Pak. Sampai detik ini sampai tapi anak baru rumah tangga, ada cucu 2 masih di sini. Jadi kalau bilang puas. So ada rumah Riki tinggal di sini, so ada cucu. Ya, kok boleh buat PMK punya bukan orang punya. Karena memang kita tahu ini memang dari kita lahir tahun 66 ini orang punya. Nah itu kita opa hukum tua Benyamin ini mas dia tahu so kelas 6 orang bolmong tiap mau bola kaki mau apa mau pramuka orang ke masyarakat tinggal di sini. Yang tuh kamu masak saja kita mama. Jadi memang kita tahu itu orang punya. Nggak boleh bilang orang punya. Orang juga boleh bersaksi yang mana menyatakan orang punya masih hidup, yang punya tanah ini ada tinggal di sini. Kalau masyarakat bilang bukan bolmong punya, bolmong cuma pakai apa? Kita cuma katakan kasihan orang luar. Tora ini orang kampung asli Karabria, Hedemans. Masa kita mau bilang memang kita orang tua kandung orang luar, tapi kita pusat Hedemans. Salah-salah kalau pemerintah boleh nak makasih apa pun memang orang pakai so cukup bang toh so bertahun-tahun kita pe anak sampai sudah hasil 2-2 masa orang mau mengapa orang punya orang kembali ke bukannya. Terima kasih dong.